persembahan yang paling utama adalah karya bersekolahnya para menak-menak yang akan menjadi raja jagat jaranan. Pakena pakeun heubeul jaya dibuana, jagat kereta pakena kereta bener, pakeun jaya di juri, jagat palangka di Mandala Sanghyang Mandala Herang. Sampurasun beraya di Bagang Channel, masih ekspedisi di wilayah area Situs Sanghyang Mandala Ciawi Jawa Barat. Hayu. Di sini kami menemukan sebuah bongkahan batu besar dengan tinggi sekitar 1,70 m, sisanya tertanam ke bawah tanah, ke dalam tanah. Dan ini ada sisa-sisa bebatuan undakan yang karena terbengkalai dan baru dibersihkan sama Bapak Otong sebelah sana. Ini salah satunya bukti-bukti bahwa di sini dahulu dijadikan sebuah sekolahan tingkat tinggi, atau dalam bahasa sejarawan Mandala, atau dalam bahasa leluhur Kabuyutan. Disinilah Kabuyutan Sanghyang. Kita coba untuk eksplor ke sekeliling, ada apa saja yang terdapat di Situs Sanghyang. Menurut bahasa istilah keilmuan kepurbakalaan, ini adalah batu menhir seperti ini. Dan menhir ini sering diistilahkan sebagai lambang penghormatan untuk para petinggi kerajaan pemerintahan pada masanya. Dan ini yang memperkuat dugaan saya bahwa disinilah para pertapan, para negarawan kerajaan pada masanya berkumpul dengan para kesatria-kesatria, para menak-menak, dididik di tempat ini, di Mandala Sanghyang, atau dalam bahasa istilah leluhur Kabuyutan Sanghyang. Ini salah satu bukti nyata sebuah menhir. Dan ini ada bebatuan yang besar, hanya saja sini, dan memang dari dulu karena ketidaktahuan masyarakat setempat, atau mungkin tidak peduli, atau mungkin juga karena ketakutan, atau mungkin juga karena kesibukan masyarakat, Situs Sanghyang di sini tidak terlalu terawat. Dan menurut saya disinilah yang dalam naskah disebutkan adalah Mandala Herang, berada di Kecamatan Ciawi. Hanya saja itu menurut analisis saya, menurut praduga saya, karena ada bukti salah satunya menhir di sini. Dan ini batu altarnya, dan ini adalah undakan pertama di sini. Mungkin kedua, atau saya kira ini yang pertama, bisa juga yang kedua. Dan ini undakan yang saya lihat ini kedua. 1, 2, 3. Dan disinilah para menak-menak kerajaan masanya, pada masanya, dididik bersekolah dengan ilmu-ilmu tingkat tinggi, ilmu keramaan dengan jagat jaranannya,
ilmu karasian dengan jagat kertanya, ilmu-ilmu karatuan dengan jagat palangkanya. Persembahan yang paling utama adalah menurut saya adalah dolmen, dan bukan karena ditopang ada di bawahnya ada leluhur kita memiliki ilmu yang menarik di sini, sudah mencapai ke bekas keilmuan naik seperti itu. Saya tadi bilang bahwa di sini adalah tempat dua sekolahnya para menak-menak yang akan menjadi raja. Dengan cara saya seperti mohon maaf karena masyarakat setempat di sini rajin-rajin orangnya, jadi karena ketidaktahuan mereka mengambil sesuatu dari sini dan seenaknya saja, nggak apa-apa. Ini seperti ini mungkin. Setelah dari sana mensucikan diri dari patirtaan, naik kemari ke sini, dan saya kira ini adalah bekas telapak kaki kiri seperti ini di sini karena mirip sekali. Baru naik di sini, walaupun sekarang ini digunakan oleh masyarakat sekitaran, para petani untuk menyimpan kayu-kayu bakar agar tidak tersentuh oleh air di sekeliling. Menurut saya ini cocok sekali. Apa yang analisis saya sebutkan ini adalah situs. Ini sebuah dolmen. Masyarakat sering bilang ini adalah batu Panyawangan, nyawang negara sekarang sampai ke masa depan. Dan Bapak Otong yang tadi pernah menemukan ada sebuah bongkahan batu dengan ukiran berupa kembang-kembang. Mungkin saya kira itu kembang teratai atau apa. Ntar kita akan ke sana ekspor, kita ekspedisi penelusuran. Menurut Bapak Otong, analisis Bapak Otong, katanya itu adalah ukiran batu menyerupai wilayah yang ada di daerah sini. Menurut beliau, kita ekspedisi ekspor ke sana setelah kita menelusuri tempat-tempat yang ada di area sini. Jagat Kerta, ini batu Panyawangan, ini adalah dolmen, ini adalah altar. Biasanya tempat untuk pemujaan. Nemutkeun bahasa orang sejarah mah ieu teh batu tempat pemujaan, batu tempat persembahan. Tapi menurut saya bukan. Apa yang mau dipersembahkan di sini? Karena menurut saya persembahan yang paling utama adalah karya dan bukan sesajen. Leluhur kita memiliki ilmu yang adiluhung, sudah mencapai ke keilmuan seperti itu. Saya tadi bilang bahwa di sini adalah tempat bersekolahnya para menak-menak yang akan menjadi raja, para kesatria yang akan menjadi patih, mahapatih, dan jurit yang lainnya, para penggawa jagabaya yang belajar menjaga area lingkungan di tempatnya masing-masing dengan kriteria yang sesepuh adat di sini bicarakan, diutarakan, dipelajari karena ada keilmuannya. Dari sini disebar ilmu karamaan, jagat jaranan. Salah satu contohnya adalah pesawahan. Karena di ilmu jagat jaranan disebutkan salah satunya yaitu dengan slogan pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya dibuana. Apa saja yang diperbuat, yang harus diperbuat, yang harus dilaksanakan, yang harus dikerjakan. Jagat jaranan adalah salah satu keilmuan untuk kemakmuran. Apa saja sumber-sumber makanan, sumber-sumber kehidupan, sumber-sumber tata cara yang lainnya ada di jagat jaranan. 1 papan, 2 sandang, 3 pangan. Dan itu bisa diolah menjadi berbagai macam jenis kehidupan di masyarakat pedesaan, perkotaan, hedonis, homogen, materialistis, aristokrat, dunia, milenial, zilenial, dan itu terdapat di ilmu karamaan. Yang kedua, di sini pernah juga dikupas tuntas peilmuan jagat kerta. Jagat kerta
adalah ilmu, berbagai macam ilmu ketatanegaraan dengan slogan pakena kerta bener pakeun jaya di jurit. Artinya itu adalah ketatanegaraan, keilmuan untuk satu kawasan kecil melingkupi area yang besar dan menjadi kekuasaan yang menjadi lebih besar. Ilmu pemerintahan. Untuk selanjutnya, keilmuan para leluhur pernah dikupas tuntas di daerah sini. Salah satunya bukti fisik ada di sana, sebelah sana, walaupun sekarang seperti ini tidak terlalu terawat. Dan suatu hari nanti saya akan menggerakkan saudara-saudara kita yang satu frekuensi untuk berusaha mensikapi, menelusuri, meneliti dari sekarang untuk masa depan. Ya, yang saya belum utarakan adalah Jagat Palangka. Seperti apa Jagat Palangka? Jagat Palangka adalah ilmu ketatanegaraan dalam satu pucuk pimpinan. Kalau sekarang DPR, MPR, ada staf ahli, ada staf-staf khusus yang lain. Itu Jagat Palangka yang saya baru tahu hanya seperti itu dulu dalam naskah-naskah yang saya tahu, dan itu menurut analisis saya belum tentu benar. Kita harus berbijak diri, bijaksana dan bijak sini ya, untuk mensikapi sejarah-sejarah leluhur kita pada masa lampau. Kita buat karya yang maha dahsyat, yang maha karya untuk anak cucu kita, untuk bangsa dan negara kita dari hari ini untuk masa depan. Ada yang unik di sini. Saya sedikit tidak merasa nyaman di sini karena di sini ada energi yang keluar. Mungkin saya terlalu tidak sopan. Mohon maaf, saya akan turun ke bawah. Nah, mungkin saya harus bicara di sini walaupun saya berdiri karena di sini tempatnya belum nyaman. Baraya Dagang Channel masih dalam explore analisis saya di Mandala, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dan saya berdampingan dengan sebuah menhir. Sementara untuk penelitian Mandala dicukupkan sekian dulu.